Tadi menyebutkan politisi dekat politisi tanpa akademisi, hasilnya apa, Bapak? Bisa salah dalam mengambil kebijakan. Bisa salah dalam mengambil keputusan. Kalau dibalik, akademisi tanpa dibalik ya, politisi tanpa akademisi. Bisa salah dalam mengambil kebijakan. Saya ingin dari Promovendus mengatakan Bapak ingin menjadi yang mana? Kepemimpinan transformasional kah? Silakan Bapak. Tanya enggak usah dijawab, saya ingin Bapak menjadi kepemimpinan yang transformasional. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini ada seorang profesor perempuan yang menguji doktoral AHY. Ini satu-satunya, guys. Apakah jawabannya ini seistimewa pertanyaannya atau gimana untuk Pak Menteri kita? Oke, langsung saja kita gas. Seru ini, guys. Berikutnya Profesor Dr. Dian Agustia, SMSI Akuntan, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan sanggahan atau silakan Profesor. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama-tama selamat kepada Promovendus Bapak Agus Harimukti Yudhoyono yang sudah menyelesaikan tahapan-tahapan. Untuk saya apresiasi amat sangat untuk topik disertasi yang sangat value added begitu, transformational leadership dan human resources orchestration menuju Indonesia emas. Dan ini tadi dijelaskan bahwa ada 3 hal yang penting di dalam teori yang dipakai, yaitu yang pertama adalah resource orchestration theory. Lalu yang kedua adalah pendekatan teori upper echelon ya, tadi saya lihat. Nah, di sini memang terlihat bahwa ada 3 hal di disertasi ini untuk mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari yang namanya economic transformation. Yang pertama adalah human resources capacity, yang kedua leadership, dan yang ketiga adalah governance. Saya ingin memperoleh penjelasan dari Saudara Promovendus bagaimana sinkronisasi sumber daya di berbagai tingkat tata kelola dalam menyelaraskan lulusan perguruan tinggi, karena tadi disebutkan adanya lulusan dari perguruan tinggi. Mungkin itu, silahkan. Terima kasih Profesor Dian. Memang tidak selalu mudah karena setiap daerah pasti ada pemimpinnya, pemimpin punya visi, punya misi. Ini juga koreksi dari mereka yang dalam kelompok strukturalis yang mengatakan inilah dampak atau paradoks dari sistem desentralisasi, pemerintahan yang terdesentralisasi. Seringkali tidak selalu nyambung, apa yang diharapkan di tingkat pusat tidak selalu bisa diterjemahkan. Tapi saya melihatnya bahwa tidak selalu buruk. Jika bisa kita tata dengan baik, selalu ada kesinambungan dan ada sinkronisasi yang bisa dibangun. Nah, ini tinggal bagaimana sekali lagi saling memiliki trust atas ke bawah, bawah ke atas maupun ke samping. Karena ini bukan hanya urusan top down atau bottom up, tapi juga secara horizontal harus bisa ditata dan diorkestrasi dengan baik. Daerah-daerah ada yang sudah memiliki kekuatan-kekuatan atau potensi yang sudah dikembangkan secara ekonomi. Sumber daya alam tiap daerah juga beda-beda. Ketimpangan terjadi. Ini yang harus kita cegah, jangan sampai terjadi ketimpangan yang luar biasa antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa, apalagi daerah-daerah terluar, perbatasan dan tertinggal. Jadi kita harus melihat itu secara utuh. Kemudian pemerintah pusat, pemimpin di tingkat pusat tentu juga harus hadir dengan leadership, dengan ketegasan dan penugasan kepada jajaran yang ada di tingkat daerah. Dengan demikian, dijelaskan dengan baik visi besarnya apa,
mana daerah yang perlu kita perkuat, sektor industri apa saja sesuai dengan potensi lokal. Tadi ada beberapa yang menjadi case study, tapi sebetulnya dalam penelitian ini kita bedah semuanya dari Sumatera sampai dengan Papua. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikontribusikan. Dengan demikian nanti bisa dilihat petanya, oke, ternyata ada defisit dari lulusan program studi teknik di sebuah provinsi atau kabupaten kota. Lalu bagaimana upayanya? Ya, ajak bicara dengan baik pemerintah setempat. Tentu pemerintah tidak hanya eksekutif, ada DPRD-nya, ada elemen-elemen yang lainnya. Terus juga dengarkan kalau memang masalahnya adalah anggaran, bisa nggak diberikan subsidi, penguatan. Kita tahu politik anggaran juga penting untuk dijalankan oleh upper echelon ini, agar DAU, DAK tepat sasaran, tapi juga selalu inline dengan konsepsi besar membangun Indonesia dengan poros transformasi ekonomi yang sekali lagi ditata dengan baik dari Sabang sampai dengan Merauke. Kira-kira begitu, Profesor. Dan leadership menjadi penting ditambah dengan good governance. Ini seringkali juga menjadi jargon, padahal good governance itu akan mengubah banyak hal. Birokrasi yang responsif dan adaptif akan menyelesaikan banyak lah, dan rakyat tentu akan merasakan itu. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan, sangat memuaskan jawabnya. Oh, sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Boleh satu lagi Pak Rektor? Sangat memuaskan. Satu ya Pak ya? Ya. Izin. Bapak tadi menyebutkan politisi politisi tanpa akademisi, hasilnya apa Bapak? Bisa salah dalam mengambil kebijakan. Bisa salah dalam mengambil keputusan. Kalau dibalik, akademisi tanpa dibalik ya, politisi tanpa akademisi bisa salah dalam mengambil kebijakan. Saya ingin dari Promovendus mengatakan Bapak ingin menjadi yang mana? Kepemimpinan transformasional kah? Silakan Bapak. Tanya enggak usah dijawab, saya ingin Bapak menjadi kepemimpinan yang transformasi. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih, Bapak. Oke. Itu tadi deh jawaban berkelas dari Pak Menteri AHY kita, doktoral guys, sudah sarjana lebih ilmunya. Tadi juga itu salah satu dokter yang menguji dengan pertanyaan, dan yang terakhir ada pertanyaan yang dibolak-balik guys. Politisi tanpa akademisi atau apa tadi, pokoknya dibalik-balik, dan juga jawabannya agak bingung, dan langsung dipotong oleh Bu Profesornya, nggak usah dijawab. Saya kepengen Pak Menteri menjadi politisi yang sebaik mungkin lah pokoknya. Oke, semoga ini bisa mengedukasi masyarakat dan juga menjadikan informasi yang bermanfaat. Kita ambil sisi positifnya agak ini guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.